Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor infrastruktur dan telekomunikasi. Langsung saja ke saham pertama. ISAT yang ditutup di harga 1750 terkoreksi cukup dalam 9,56%. Asing net buy. Kalau di broker semuanya ISAT malah ada akumulasi ya, dibuang tapi akumulasi. Nggak tahu nih apakah dari rebalancing karena kemarin itu tutupan bulat. Karena ada perubahan beberapa data IDX ya, IDX 30, 80 yang keluar masuk, cuman ya itu mungkin. Tapi secara teknikal ya wajar kena buang, cuman keterlaluan buangannya tiba-tiba dalam banget. Mungkin juga for sale bisa jadi kan. Kenapa? Karena 4 hari udah hot dari hari Jumat. Saat ini potensi jebol. Menurut saya 175 potensi jebol. Itu bisa turun sampai 1500. Ya, coba Bapak Ibu perhatikan di time frame weekly. Walaupun memang masih ada Jumat, ya. Kalau dia bisa balik ke atas 1800 aman. Tapi lebih cenderung kalau seperti ini ya tetap ada dua plan. ISAT itu plan 1 tetap di atas 1750 di 1800 jadi support. Kalau enggak plan 2 dia bergerak di bawah 1800 dan support 1500. Kalau pandangan Borneo Trader gimana? Lebih cenderung posisi 2 menurut saya ISAT. Ya, tapi ini baru analisa, jangan ditelan mentah-mentah. Itu ya untuk ISAT. Lanjut. Excel yang ditutup di harga 2150 menguat 0,93%. Asing net buy. Kalau broker semuanya Excel di distribusi. Excel bagus, cuman dia naiknya dengan low volume dan juga di markup pas closing. Saya lihat waktu sebelum closing tuh udah 130. Nah, dia masih di 2130 terus tarik naik. Cuman nggak masalah lah, tarikannya kecil dan dia terus membentuk higher. Mudah-mudahan aman. Kalau pandangan saya Excel masih akan sideways di bulan. Untuk turun nggak, lebih cenderung sideways dan bahkan kalau memang bagus, karena target saya bulan Mei ini profit ya. Beli dari 2200 pas ambil dividen tuh target saya profit. Berarti ya cenderung ya kalau mampu naik sampai 2300. Tapi sepertinya potensinya lebih ke sideways. Supportnya itu 2080, resistennya 2220. Itu untuk SL ya. Besok Jumat gimana? Mungkin ada koreksi-koreksi dikit aja. TLKM yang ditutup di harga 2640 menguat 1,93%. Asing net buy. Kalau di broker semuanya TLKM akumulasi. Saya udah lama nggak perhatikan TLKM. Ternyata dia bagus ya. 4 gap down tanggal 8. Dalam banget tuh gap downnya. 2050. Terus ditutupannya 2290. Lumayan ya. 240 poin. Naikannya hampir 10%. Dari bottom dan rally sampai 2600. 30% Bapak Ibu kapan lagi dikasih TLKM yang seperti ini. Ini sih jarang-jarang terjadi ya, mungkin setahun sekali. Jadi bagus nggak? Telkom masih bagus, cuman sekarang itu dia kemungkinan besar ya. TLKM itu sideways, range-nya berapa? 2500 dan resisten 2700. Kita lihat mampu nggak tembus. Kalau mampu tembus bisa digas nih. Kenapa? Ada peluang memang TLKM nih karena sudah turun dalam ya. Bahkan dari semenjak nih. Kalau dari all time high-nya itu dia turun udah 2 tahun ya. Lihat Bapak Ibu, historinya tuh biasanya 2 sampai 3 tahun naik. Bahkan ini 1 tahun naik swing atas. Ini kan belum ada swing atas yang tinggi, yang belum mematahkan trendline downtrendnya. Mana trendline downtrend? Nah ini. Jadi kalau dia historinya itu bisa mematahkan trend downtrend, ini setahun dari 2017 2018 lewat ya. Nah, harapannya nggak usah muluk-muluk lah. Kalau dia bisa sampai 3200 itu kan lumayan. 20% lagi masih potensi naik. Juni targetnya. Mudah-mudahan ya bisa. Atau nutup gap ini aja. Ada gap dividen ya. Itu aja dulu. Lumayan ya. Gap dividennya tuh hampir 5% waktu itu. Nah, ke situ aja dulu.
Jadi kalau pandangan saya tetap Mei ini sideways, antara dia sideways di atas 2.500 atau di bawah 2.500 dengan support yang dijaga 2.300. Nah, pokoknya potensi besar sideways, entah di atas ini atau di bawah sini atau dia sidewaysnya cukup lebar. Dan Juni tetap tembus, tembus 2.700, siap-siap 3.400. Mudah-mudahan ya skenario-nya seperti itu. Kenapa? Karena kalau pandangan saya LKM 2-3 bulan ke depan atau 1-2 bulan ke depan itu akan sideways akumulasi. Ya, itu untuk Telkom. Lanjut. ERA yang ditutup dagang 464 menguat 5,45% asing net sell. Kalau broker semuanya ERA akumulasi. ERA uptrend dan hampir mendapat target price kami. Bahkan ERA pertama kali saya call itu di 16 April. Itu beli di 406 sampai 398 nawar waktu itu. Dan dia open gap up, ya kami makan atas. Dan TP waktu itu di 420, 430. Habis itu yang BTP saya bilang buyback di 418 sampai 410. Itu sudah saya infokan. Dan sekarang floating profit ya. Lumayan kalau kami punya harga yang baru buyback di bawah 420 kan, sekarang anggap aja di 420 itu 44 poin. Biar 10% kan. Apalagi yang punya harga 400. Nah itu target price kami, resisten kuat 480. Potensi disentuh. Mudah-mudahan minggu depan. Dan kemana arahnya ERA akan sideways. Kemungkinan besar sideways. Jadi supportnya berapa sekarang? Kecil kemungkinan kalau turun lagi di bawah 430. Jadi tarik naik 440. Nah di area atas nih. Untuk ERA. Ya. Menarik ERA saat ini diperhatikan. Itu aja untuk ERA. Kalau ditanya beli nggak sekarang? Aduh, wait and see lah ya. Kalau dikasih koreksi kan sudah ada gambaran nih potensi sideways. Tapi kan ada potensi naik dulu. Iya kalau naik. Kalau nggak naik Bapak Ibu siap nggak price down di bawah? Atau sabar nunggu? Kalau nggak sesuai harapan lagi tiba-tiba jebol 440 gimana? Mau cut loss nggak? Kalau nggak mau cut loss siap menunggu sampai profit nggak? Ya jangan seperti saya dulu. Nggak mau cut loss 5%, malah cut loss 15%. Ya gara-gara sudah putus harapan. Biasanya saya dulu seperti itu. Nah itu jangan terjadi kepada Bapak Ibu ya. Pengalaman orang dijadikan pelajaran, jangan sampai seperti itu. Tapi kalau saya cut loss tipis bisa habis dong uang saya. Perbaiki sistem trading Bapak Ibu. Ya, pilih saham-saham yang lebih oke lah. Ibaratnya gimana mencari yang lebih oke? Ya itu pengalaman. Ya nggak masalah kalaupun 5% cut loss, 5% cut loss itu nanti Bapak Ibu ya. Kalau menurut saya minimal 6 bulan Bapak Ibu sudah paham kenapa tuh bisa cut loss. Apa salah strategi atau gimana? Pasti Bapak Ibu tahu. Kalau Bapak Ibu mencoba seperti membuat makanan atau apalah. Ibarat membuat makanan baru belajar melihat YouTube. Salah, kurang garam atau kurang gula. Tapi kan Bapak Ibu kalau terus mencoba, akhirnya bisa pas dan bisa sesuai harapan. Nah, apa? Pengalaman Bapak Ibu dan strategi. Itu. Kalau cuma modal feeling doang tiap hari atau tiap bulan, ya mungkin beberapa selamat. Tapi lihat Bapak Ibu, pasti 90% banyak merahnya. Banyak merah sahamnya. Kalau ada yang bilang ini ilmu halusinasi, ilmu tarik garis ini kalah sama bandar, ya tapi sebenarnya Bapak Ibu ya, psikologis bandar itu terlihat dari chat. Walaupun memang kita nggak bisa 100% benar. Tapi kalau Bapak Ibu sudah memahami, tahu celahnya, ya pastinya minimal 70% di tangan Bapak Ibu lebih bisa lah menghindar untuk kerugian-kerugian besar. Itu ya. Kalau Bapak Ibu mau belajar gimana melihat psikologis bandar, lihat bid over, kalau yang mau scalping itu bisa digunakan juga untuk saham-saham swing, saham-saham big cap itu bisa belajar di tanggal 18 nanti. Saya akan adakan kelas 18 Mei 2025, kelas scalping dan ada grup 2R. Yang saya ajarkan itu teknik. Link 3 di deskripsi. Pilih kelas scalping kalau tertarik. Ya, itu. Dan ya harusnya kalau Bapak Ibu tahu sudah celahnya, tahu kuasai tekniknya, psikologis bagus,
itu Bapak Ibu bisa make money di market. Dan ilmunya Bapak Ibu bisa wariskan, bisa share ke keluarga. Ya nggak harus jadi full time trader. Ya cari uang-uang untuk bertumbuhnya portfolio. Nggak harus trading tiap hari kan. Sebulan mungkin 2-3 kali aja trading karena ada kerjaan utama. Ya yang penting kan uang yang di tabungan tuh bisa bertumbuh, berinvestasi juga. Itu ya. Tapi kembali ke masing-masing lah. Itu aja dulu untuk era ya. Masih oke, target 480. Habis itu kemungkinan besar belum saatnya. Kecuali ISG arah 7.000, 7.200 mungkin tembus tuh 4.800. Tapi kalau ISG di bawah 4.000 berapa? 4.600 ya. 4.800 ya. Di bawah 6.800 ya. Nah itu mungkin ya sideways era. Lanjut, Errol yang ditutup di 282 menguat 0,71%. Asing net sell. Kalau bukan sebenarnya Errol akumulasi tipis. Errol kepentok resisten bisa ngegas gak? Yang bisa tembusin Errol 290 tuh ISG di atas 6.800. Di bawah itu kemungkinan besar Errol sideways. Range-nya berapa? Supportnya 260, resisten 280. Jadi saat ini Bapak Ibu ketinggalan. Jangan maksa. Kecuali punya strategi. Saya nggak maksa. Saya punya strategi. Saya cicil sampai 260. Nanti average saya di 270 atau 264, 268. Saya bisa jualan di 280, 286, 2890. Ya silahkan. Ya. Itu untuk RL. Lanjut. MTEL yang ditutup dengan 620 menguat 1,63%. Asing net buy. Kalau dibuka semuanya MTEL akumulasi. MTEL juga bagus ya. Nah kalau seperti MTEL nih sudah dipastikan rejection. Jadi aman nggak? Aman. Tapi bisa turun nggak? Bisa. Dia ada potensi swing low dulu. Harusnya nggak dalam. Ya. Ya paling maksimal 10%. 550, 560. Itu aja. Terus gambarannya tetap sideways. Dan potensi tembus 700. Kalau nggak Juni ya Juli. Ya. Sebelum crash lagi mungkin nanti di Agustus September tuh biasanya koreksi. Nah, ya potensi. Jadi menarik, potensi upside masih tinggi, tapi sabar menunggu. Ya, kalau mau pakai stop loss boleh, kalau nggak pakai stop loss juga nggak masalah. Ya, kalau masih dikasih 15% 2 bulan bagus nggak? Ya bagus, cuman ada resiko. Ingat Bapak Ibu, ada resiko. Itu ya strateginya kalau beli di harga penutupan ya dapat di 15%. Tapi kalau cicil-cicil sampai 550 mudah-mudahan nggak jebol. Ya pastinya average Bapak Ibu bisa mungkin di 590, 585 kan 20%. Kalau dikasih di Juni atau Juli, dia menguji resisten bagus nggak? Bagus, 20%. Oke nggak? Oke. Tapi ingat ada resiko. Boleh nggak strategi seperti itu? Biar saya simple nggak pusing lihat tiap hari market? Boleh. Nah itu ya, cuman time frame-nya lebih lama berarti pengalamannya itu harus lebih lama. Ya, itu. Untuk MTEL menarik gak? MTEL harusnya masih menarik. Lanjut. Tebik yang ditutup di 1990. Menguat 0,5%. Tapi Bapak Ibu lihat transaksinya cuma 542 juta. Itu pun akumulasi beli jual. Asing net buy. Kalau di bakar semuanya ada akumulasi. Tebik ya mudah-mudahan Mei tembus 2000. Menarik kalau dia tembus 2000. Apalagi volume besar. Target ya 2100, 2200. Mudah-mudahan ya kita lihat. Pokoknya perhatikan Tebik kalau sudah di atas 2000 aja. Ya. Pertimbangkan stop loss kalau udah jebol 1960. Untuk Tebik. Ya. Lanjut. Tower yang ditutup dengan 570. Terkoreksi 3,38%. Asing net buy. Kalau dibakar semuanya Tower. Di distribusi. Tower bagus. Dan Tower juga kami sudah profit. Belinya sebelum tutupan market libur lebaran tuh. Tapi saya infokan hold aja. Pas dia tanggal 8 tuh gap down. Kami beli tuh di 500-510. Gap down sampai 460 tuh hampir 10%. Saya bilang hold aja dulu. Dan akhirnya bisa profit. Target kami 600. Atau minim-minim 550. Jadi udah profit lumayan. Jadi saat ini gimana Tower? Tower kalau ada koreksi ambil. Karena potensi besar Tower sideways di atas 540 dan resisten 600. 540 support, resisten 600. Ini. Jadi ambil. Ini important and shoulder-nya sepertinya nggak akan terjadi. Tutup aja. Jadi lebih cenderung kemana? Dia sideways di atas. Di atas 54. Berapa tadi? 540. Jadi kalau mau beli Tower, ini kan ada candle bearish single pink.
Nah, besok Jumat kalau ada koreksi tuh, kalau menurut saya menarik. Kalau dikasih di 555 sampai 540 atau 545, itu area beli. Ya, target profit nggak usah mulu-mulu. Kalau dikasih 570, 580, TP aja dulu. Ya, walaupun memang ada resisten kuat di 600. Tawar. Lanjut. ASA yang ditutup di harga 685 menguat 3%. Asing net buy. Kalau dibuka semuanya ASA di distribusi. ASA sudah naik tinggi juga, luar biasa nih. Ya, saya nggak perhatikan. Mantap nih, dia terus tembus 500, retest rally 30% ya, 2 minggu. Luar biasa nggak? Ya luar biasa. Hampir 50% nih. Ya. Apalagi kalau dapat pas tanggal 8 April. Waduh, 50% tuh sebulan. Kenyang ya. Jadi saat ini ASA, kalau ASA sih karena pergerakannya ini cukup liar, volatil, bisa retest sampai 600 lagi. Kalau menurut saya bisa retest sampai 600. Support kuatnya 600. Area beli ya kalau mau ya mepet 600. Atau 630 itulah. Ya 630, 600 itu bisa. Kita lihat aja untuk ke depannya. Jadi saat ini kalau menurut saya wait and see lah. Apa? Karena dia juga kebentok resisten 700. Nah, bisa saya twist. Range ya mudah-mudahan 600 sampai 700. Ya. ASA. Lanjut. ASLC yang ditutup di harga 70 muat 1,4%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya ASLC di distribusi. ASLC bagus, volume juga meningkat. Ya mudah-mudahan kalau mau ASLC jangan jebol 67, 66 buang. Dari 70 ke 66 itu berapa? 6% cut loss. Tapi target reward minimal 10 sampai 13%. 80 minimal sampai 85. Ya. Kalau nekat beli nekat aja ya. Support yang harus dijaga 67, jebol buang. Berarti 64. 64 bukan 64, bukan 64. 67 jebol, 66 buang. Berarti 4 poin dari harga sekarang. Hitung aja 4 poinnya berapa? Ya harusnya nggak nyampe 6% ya. 5, berapa persen tuh? 5,8 kah? Nah, 5,7 ya. Target TP minimal 80, 2 kali lipat bahkan hampir 3 kali lipat. Minimal reward 3 kali risk. Kalau tertarik, disclaimer analisa kembali. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta dari bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Kritik, saran ataupun pertanyaan, saya langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.